TV. Pemirsa IG Bali TV, kami lanjutkan kembali untuk presentasi selanjutnya, yaitu finalis nomor 5, yaitu Ibu Nyoman Alita Udaya Maitri SPD. Beliau merupakan guru dari SMA Negeri 1 Banjarangkan. Om Swastiastu, Bu Alita. Om Swastiastu. Ya, kami persilakan Bu Alita untuk presentasi tentang hasil karya best practice-nya. Nah, jadi solusi yang bisa saya tawarkan adalah Wagana, yaitu siswa siaga bencana sebagai ekstrakurikuler suplemen untuk meningkatkan kecakapan geografi siswa pada bidang kebencanaan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Rumusan masalah dari best practice ini yang pertama langkah-langkah pembentukannya, kemudian hambatan yang ditemui dan dampak yang ditimbulkan atau dirasakan. Tujuannya yaitu tujuan umum, pembentukan Wagana siswa siaga bencana sebagai pelopor simulasi dan evakuasi bencana untuk meningkatkan kecakapan atau keterampilan geografi siswa di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Sementara untuk tujuan khususnya terkait dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui langkah-langkah pembentukan, hambatan, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, untuk landasan teori-teori yang saya gunakan adalah tentang kecakapan geografi, kemudian ekstrakurikuler, kebencanaan, dan pendidikan kebencanaan. Kemudian lanjutkan ke metode penelitian. Jadi rancangan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data kepustakaan, dokumentasi, dan observasi dengan instrumen kuesioner dan checklist. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan qualitative sampling. Pada hal ini saya memfokuskan kepada siswa-siswa peminatan sosial yang mempelajari mata pelajaran geografi. Untuk lokasi penelitian yaitu di sekolah, sedangkan untuk waktunya dibagi menjadi 3, tahap perencanaan, pembentukan, dan tahap evaluasi. Nah, berikut adalah langkah-langkah penelitiannya, diagram alirnya, bisa dilihat di slide. Saya lanjutkan, karena keterbatasan waktu. Kecakapan geografi pada dasarnya terdiri dari 5, yaitu mengajukan pertanyaan, memperoleh informasi, mengorganisasi, menganalisis, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan geografi. Kita lanjutkan ke rumusan masalah yang pertama, itu langkah-langkah pembentukan Wagana. Yang pertama saya lakukan dan tim adalah menyusun visi dan misi Wagana supaya kegiatan mereka jelas dan terstruktur. Kemudian penyusunan syarat keanggotaan Wagana, tugas pokok dan fungsi dari Wagana, kemudian pelatihan Wagana, dan terakhir adalah evaluasi. Berikut adalah visi dan misi Wagana, yaitu menjadikan Wagana sebagai relawan penanggulangan bencana berbasis sekolah yang tangguh dan tanggap dalam upaya pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah. Kemudian misinya membekali keahlian, memimpin simulasi, dan juga memberikan pemahaman tugas pokok fungsi Wagana. Kami juga memiliki moto yaitu Quick in Action and Reduce the Risk by Education. Sementara untuk syarat keanggotaan Wagana bisa dibaca di slide, jadi pasti harus berbadan sehat dan secara jasmani dan rohani karena dia harus memiliki kemampuan memimpin atau memanage rekan-rekan lainnya. Kemudian memiliki nilai geografi minimal 70. Kemudian tugas pokok dan fungsi Wagana itu dipilah menjadi pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi kegiatan-kegiatannya ini sudah tertuang pada tugas pokok dan fungsi dari Wagana itu sendiri. Kemudian Wagana juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Jadi pendidikannya dari saya, guru geografi, adalah kegiatan untuk meningkatkan acquiring geographic information. Kemudian yang di atas juga kegiatan dari masih acquiring yang tadi rendah nilainya. Setelah itu selanjutnya ada kegiatan mempresentasikan hasil, yaitu organizing geographic information. Yang terakhir adalah analisis geographic information dalam hal pembuatan atau pengolahan data-data spasial. Selanjutnya kerumusan yang kedua, hambatan yang ditemui pada saat pembentukan Wagana yang pertama pastilah waktu. Karena untuk pertemuan antara saya, siswa, dan beberapa tim pelatih lainnya harus dijadwalkan dengan matang, Kak, supaya tidak berbentur dengan jam pelajaran yang lain. Jadi kami fokus ke hari Jumat pada jam ekstrakurikuler. Kebetulan di sekolah kami merupakan sekolah full day school, jadi sampai hari Jumat, dan fokus hari Jumat adalah ekstrakurikuler. Untuk tempatnya di sini adalah hambatannya, kami di sekolah belum memiliki aula, sehingga kegiatan kalau ada musim hujan, itu tempatnya menjadi tidak representatif. Kemudian hambatan selanjutnya adalah biaya, jadi ekstrakurikuler Wagana ini masih termasuk dalam suplemen, jadi masih rintisan. Semoga nanti ke depannya bisa ada anggaran untuk bisa melaksanakan kegiatan Wagana yang lebih banyak lagi. Selanjutnya sarana dan prasarana. Pada itu adalah
dari Bapak-Bapak BPBD Kabupaten Kelungkung yang memberikan sosialisasi tentang kebencanaan. Kemudian yang di atas itu adalah kegiatan simulasi bencana. Kemudian yang selanjutnya kegiatan evakuasi bencana ketika terjadi korban itu dibantu oleh rekan-rekan kami dari Ekstra Pramuka dan PNR. Dan yang terakhir itu adalah beberapa anggota Wagana perwakilan masing-masing kelas. Terakhir ya dampak yang rumusan yang ketiga yaitu dampak yang ditimbulkan saat pembentukan Wagana. Dampak umumnya adalah efektif dalam meningkatkan pengetahuan bencana, kemudian meningkatkan tingkat persepsi risiko bencana, kesiapsiagaan individu dan sekolah meningkat, dan yang paling penting pada dampak umum ini adalah peningkatan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu sikap toleransi, disiplin, kemandirian, sikap bersahabat, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Kemudian dampak lainnya adalah membangkitkan sikap kesiapsiagaan siswa sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi di sekolah sesuai dengan himbauan Bapak Presiden dan amanat dari Bapak Gubernur Bali. Nah, yang paling penting adalah terhadap kecakapan geografi siswa. Jadi dampaknya adalah terjadi peningkatan nilai kecakapan atau keterampilan geografi siswa khususnya yang rendah tadi pada kategori Acquiring Geographic Information, kemudian Organizing Geography Information dan Analysis Geography Information mengalami peningkatan. Bencana bisa dijadikan inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Nih, kami lanjutkan kembali kepada Dewan Juri yaitu Bu Made Suciani dengan Pak Ngakan. Dipersilakan Ibu dan Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Iya, terima kasih. Ya, Bu Alisa luar biasa ya. Kinerjanya gitu ya. Ibu rupanya sangat konsen dengan kebencanaan ya, gitu kan. Dan sekarang rupanya sudah semakin dikaitkan dengan kecakapan dan keterampilan dalam pembelajaran geografi. Nah, ini mungkin nanti ke depannya bagaimana kalau ini sudah menjadi sebuah ekstra barangkali keberhasilannya sudah bagus gitu ya, bisa diterapkan pada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ingin juga mengembangkan ekstra Wagana ini. Nah, itu kalau kemarin itu penelitiannya kapan ya? Ini kan kalau dikaitkan sekarang di masa pandemi ini bagaimana proses ekstra ini? Apa bisa jalan? Apa bisa jalan? Terus bagaimana proses? Apakah dia seperti yang Ibu ceritakan tadi itu kan sepertinya terjadi pada sebelum masa COVID. Kalau di masa COVID itu seperti apa? Nah, kemudian tadi saya lihat di tulisannya itu dampak yang ditimbulkan. Kesannya kok negatif gitu ya. Rasanya kurang pas memilih kata itu. Mungkin dampak positif gitu ya dengan terbentuknya Wagana. Mungkin lebih manis begitu. Sepertinya dampak yang ditimbulkan dengan Wagana itu kok kesannya negatif gitu ya. Oke, silakan Bu Alisa, ya. Ya, mohon maaf tadi gangguan laptop dan sinyal. Tidak apa-apa. Dipersilakan Dewan Juri untuk kembali terhubung dengan Bu Alisa. Bu Made, mic-nya Bu. Mic-nya Bu. Oke, saya masih. Baik, tadi terpotong ya, saya sudah menyampaikan beberapa komentar. Karena Bu Kalimanya bilang, Bu Alisanya hilang ya. Saya ajukan pertanyaan saja tadi bagaimana pelaksanaan itu semasa COVID karena kemarin Ibu cerita itu kan ketika sebelum masa COVID. Nah, di masa COVID ini seberapa bisa keterlaksanaan dari Wagana itu, ekstra Wagana itu. Kemudian sedikit komentar pada paparan tadi ada dampak yang ditimbulkan itu saya kurang suka dengan kalimat itu ya. Padahal itu adalah sesungguhnya adalah semacam dampak positif gitu ya dengan adanya Wagana kan mungkin itu aja sih kritik saya. Jadi pesannya itu dampak yang ditimbulkan sepertinya ya sebuah bencana gitu. Oke, nah bagaimana sekarang? Baik, terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya dan sarannya. Betul sekali tadi saya rasa memang salah redaksinya mengatakan dampak yang ditimbulkan, tapi bisa dirubah dengan dampak yang dirasakan ya setelah pembentukan Wagana ini.
Kemudian untuk tahun ini, kebetulan 2020 kita semua BCJ, jadi kegiatan tatap muka untuk Wagana tidak diperbolehkan oleh sekolah, jadi untuk mengumpulkan siswa, memberikan pelatihan tidak bisa. Namun kami tetap sharing-sharing di grup WA, kami punya grup namanya grup Bioscience, yang sebagai ekstrakurikuler payung dari Wagana. Kami sering berinteraksi kira-kira bagaimana mengatasi atau protokol kesehatan yang lebih baik diterapkan di sekolah, yang berkaitan dengan pendidikan bencana di sekolah. Kemudian kami juga membahas mengenai bagaimana langkah-langkah Wagana ketika nanti di tahun ajaran baru ada persiapan tatap muka, tapi kita masih pada masa pandemi COVID-19, jadi apa yang harus dilakukan. Kedepannya mungkin saya punya ide, kalau misalnya COVID ini belum bisa berhenti, saya ingin berkolaborasi dengan Pak Dwika tadi ya, untuk membuat tools atau aplikasi bagaimana siswa bisa belajar Wagana di rumah. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bu Suci untuk kedepannya, semoga tahun depan bisa direalisasikan. Ya, baik. Mudah-mudahan Wanda ini bisa membuat teman-teman berkolaborasi ya bisa dengan Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan Pak Agas. Ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat Bu Anita. Apresiasi cukup tinggi Wagana. Jadi kita memang daerah bencana karena memang letak geografis kita ekstra itu. Tapi untuk mengembangkan literasi kemampuan siswa dalam hal keterkaitan kebencanaan, kesadaran pada kondisi kebencanaan, saya paham Wagana itu sangat efektif. Ini pertanyaannya terkait dengan kecakapan geografi, Bu. Saya coba search kecakapan geografi, keterampilan geografi, sepertinya belum banyak yang membahas. Kemudian saya temukan keterampilan geografi, tapi sangat jauh berbeda dengan apa yang Ibu paparkan di laporan Ibu. Bisa penjelasan sedikit Bu terkait kecakapan atau keterampilan geografi atau rujukan Ibu, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, memang untuk kecakapan atau keterampilan geografi itu banyak versi Pak. Nah, saya menggunakan versi dari Learning to Think Spatially. Jadi miripnya research kancil. Jadi saya menggunakan itu untuk dasar atau landasannya. Jadi ada 5 kategorinya, yaitu asking geographic information, kemudian acquiring geographic information, organizing, analyzing, and answering geographic information. Jadi saya gunakan itu karena itu yang paling sederhana diterapkan di sekolah. Kalau yang lain, teori-teori yang lain banyak memang Pak, ada kecakapan atau keterampilan geografi ya. Tapi saya gunakan yang paling sederhana dulu karena masih awal untuk Wagana. Maka kedepannya mungkin bisa dikombin dengan teori-teori lain yang lebih mendukung tentang kecakapan dan keterampilan geografi. Karena fokus saya ini, maaf Pak, saya tambahkan karena fokusnya adalah kepada kebencanaannya. Jadi saya gunakan spatial thinking skill-nya milik Research Council. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu Anita. Silakan Bu Karina. Ya, terima kasih sekali Bu Anita, presentasi yang luar biasa dengan tanggapan yang luar biasa juga. Terima kasih juga kepada Dewan Juri. Thank you.